Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Gureti Mahfud dengan NIM 2007001, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih hubungannya antara diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan juga stroke. Pertama-tama kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Dapat kita lihat bahwa diabetes mellitus terbagi atas dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1, tubuh tidak dapat memproduksi insulin, sedangkan pada tipe 2, tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat merespon insulin. Peningkatan kadar gula pada seseorang yang mengidap diabetes mellitus akan mengakibatkan kerusakan kapiler. Kerusakan kapiler tertentu pada ginjal akan mengakibatkan kerusakan kemampuan tekanan darah yang mengatur ke ginjal. Hal tersebut akan mengakibatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dapat kita lihat bahwa ketika seseorang mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka pembuluh darah akan bekerja lebih keras. Hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah. Dalam tubuh manusia, darah bukan hanya memuat oksigen, tetapi juga sari-sari makanan. Hal tersebut mengakibatkan ketika darah melewati aliran darah yang mengalami kerusakan akibat tekanan darah yang tinggi, maka akan terjadi penempelan. Penempelan tersebut jika dibiarkan lama-kelamaan akan mengalami pengerasan. Pengerasan tersebut yang dinamakan arteriosklerosis. Nah, ketika terjadi pengerasan pada dinding pembuluh darah, maka akan terbentuknya sel kental darah. Timbulnya sel kental darah tersebut akan mengakibatkan kurangnya pasokan darah atau pasokan oksigen menuju ke jantung. Ketika jantung kekurangan oksigen, maka akan terjadinya jantung koroner. Bukan hanya itu saja, tetapi penyumbatan yang diakibatkan oleh pengerasan pada dinding pembuluh darah akan mengakibatkan stroke. Mengapa demikian? Karena jika terbentuknya terbentuknya trombus, maka ketika trombus itu pecah akan menyumbat aliran darah yang lain. Contohnya aliran darah menuju ke otak. Hal tersebut mengakibatkan stroke iskemik. Bukan hanya itu saja, adapun stroke perdarahan. Stroke perdarahan tersebut diakibatkan oleh yang tadi terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah yang mengakibatkan penempelan pada dinding pembuluh darah. Jika dibiarkan, akan terbentuknya kantung pada pembuluh darah tersebut. Kantung tersebut jika pecah, hal tersebut akan mengakibatkan stroke perdarahan. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam presentasi. Shalom, salve, dan salam sejahtera.